Hai, Assalamualaikum. Welcome to Badan Isi Channel, Be Better from a Channel. Sebelum aku lanjut buat ngomongin sesuatu di video ini, aku mau ngingetin teman-teman semuanya, menuju 20.000 subscriber, aku akan ada giveaway berupa uang Rp400.000 untuk orang-orang yang beruntung. Itu totalnya ya. Jadi jangan lupa buat komen sebanyak-banyaknya di video-video aku dan sebarin juga videonya ke teman-teman kalian. Oke, ditunggu nanti sampai 20.000 subscriber ya. Halo gengs, apakah di antara kalian ada yang pengen jadi penyiar? Mungkin presenter, penyiar radio, dan sebagainya, host kayak gitu. Nah, kalau misalnya ada, ini aku ada beberapa tips supaya teman-teman itu bisa jadi seorang penyiar, terutama penyiar radio yang ada di swasta kayak gitu ya. Karena aku sendiri juga sudah merasakan profesi sebagai penyiar itu banyak manfaatnya, bisa bikin bahagia tentunya. Kenapa bikin bahagia? Karena apa ya? Ya kerasa santai aja gitu loh kerja di radio, kita ngomong, kita ngehibur orang-orang, terus juga jadwalnya biasanya nggak padat, maksudnya dalam 1 jam misal kita ngomongnya paling cuma 3 kali atau 2 kali, 4 kali kayak gitu, tergantung dari radio masing-masing, kebijakan radionya. Teman-temanku yang kerja di radio, mereka tuh biasanya betah lama-lama untuk berada di radio, bahkan bertahun-tahun kayak gitu. Karena ya itu tadi, kerja di radio atau menjadi penyiar radio itu tuh sesuatu yang menyenangkan, yang bisa bikin bahagia. Bahkan ketika mungkin kita awal-awalnya baru berangkat mau siaran, rasanya tuh bad mood, galau, tapi begitu habis siaran itu rasanya langsung bahagia. Moodnya itu langsung kayak bangkit gitu loh, karena kita kan menyemangati pendengar kayak gitu ya, otomatis kita juga harus menyemangati diri kita sendiri kayak gitu. Walaupun kalau soal gaji itu relatif sih gengs, ada yang memang kalau radionya udah profit banget itu biasanya gajinya lumayan, tapi kalau yang radionya ya sedang-sedang aja kayaknya nggak bisa deh untuk mengandalkan gaji itu, apalagi rata-rata biasanya penyiar radio itu sifatnya part time, bukan yang full time. Walaupun ada juga radio swasta itu yang mempekerjakan penyiarnya itu sebagai full time. Cuma kalau untuk gaji kebanyakan nggak banyak ya gengs. Tapi ya itu tadi, utamanya bisa bikin bahagia. Beda kalau misalnya radionya yang itu udah gede kayak semacam Prambors, terus penyiarnya kayak Desta Gina, nah itu udah beda lagi ya. Nah, sekarang aku mau kasih tips ke teman-teman gimana sih caranya biar bisa menjadi seorang penyiar radio. Karena aku sebenarnya udah 2 kali ada di radio. Yang pertama dulu waktu selama di kampus, itu aku kerja di salah satu radio swasta yang ada di Jogja, kurang lebih selama 1,5 tahun. Kemudian aku keluar, ada pekerjaan lain, dan habis itu aku memulai karir di radio lagi, radio swasta di Jogja juga pada tahun 2019, berarti udah hampir 2 tahun, udah 2 tahun lah, 2 tahun di radio yang sekarang. Nah, tipsnya adalah yang pertama, teman-teman harus punya basic dulu, basic atau dasar-dasar untuk ngobrol, untuk ngomong menjadi seorang penyiar. Karena beda ya gengs, antara kita itu ngomong di mic radio dengan kita ngomong sama teman, ngomong sama orang yang ada di hadapan kita, itu beda. Nah, jadi emang harus punya basic ngomong, basic untuk memainkan nada, memainkan intonasi suara yang naik turunnya, terus enak nggak buat didengar kayak gitu. Jadi harus punya basic dulu. Nah, kalau yang nggak punya basic gimana? Ya dilatih dulu, dilatih cara ngomong, banyak-banyak memperhatikan. Kita biasanya itu bisa karena awalnya memperhatikan dulu, banyak memperhatikan, melihat contoh-contoh presenter, contoh-contoh penyiar. Habis itu nanti lama-lama pasti akan terbiasa mendengar dan dicoba untuk berlatih. Nah, terus tips yang kedua adalah udah pernah siaran. Jadi ketika teman-teman itu mau masuk ke radio yang mungkin udah lumayan punya nama atau lumayan besar, kayak misalnya kalau di Jogja itu ya Reca Buntung ya kan, terus Suara Gama, Jeronimo, pokoknya radio-radio yang gede kayak gitu. Nah, itu biasanya mereka dari pihak radionya akan menilai CV atau kurikulum vitae, pengalaman kerja dari teman-teman. Kalau yang udah pernah siaran di radio lain atau mungkin radio yang komunitas lah minimal kayak gitu, biasanya itu akan lebih dipertimbangkan karena setidaknya udah punya basic
siaran, udah tahu gimana sih suasana siaran, cara siaran itu kayak gimana, itu udah lumayan lah untuk bisa dipertimbangkan dari HRD-nya. Nah, tapi untuk pengalaman yang mungkin teman-teman bener-bener belum pernah siaran sama sekali, nggak di radio komunitas, radio kampus juga belum pernah. Nah, minimal teman-teman bisa memiliki basic itu tadi, sering-sering latihan, sering-sering memperhatikan. Kalau memang biasanya punya kemampuan yang mumpuni atau kemampuan yang layak untuk berada di radio, biasanya juga akan dipertimbangkan. Nah, aku bisa masuk di radio yang sekarang, di Radio Reca Buntung itu juga karena dulu aku pernah siaran di radio sebelumnya. Tapi waktu aku masuk ke radio yang pertama, itu kenapa aku bisa masuk ya, mungkin karena aku juga aktif di TV kampus ya kan, itu sebagai presenter reporter, dan aku belajarnya juga dari situ, mengolah nada, mengolah suara, vokal, itu juga dari TV kampusku itu. Jadi setidaknya kita juga punya pengalaman dalam hal olah vokal kayak gitu guys. Dan memang di radio yang pertama itu termasuk waktu itu masih apa ya istilahnya, menjadi radio yang buat pembelajaran kayak gitulah, maksudnya bukan yang mengejar profit banget, tapi memang rata-rata sebagai batu loncatan, walaupun sekarang menurutku udah berkembang pesat sih untuk radio yang pertama. Nah, terus yang ketiga tipsnya, kalau misalnya teman-teman itu mungkin belum pernah siaran atau belum terbiasa untuk melatih vokalnya, yang ketiga tipsnya adalah sering-sering menjadi MC atau Master of Ceremony. MC yang non formal, yang formal, pokoknya segala macam jenis MC dicoba terus, dilatih, karena dari MC itu juga kita bisa untuk melatih vokal kita, melatih intonasi. Walaupun memang dari MC dan juga penyiar radio itu beda sih, ada persamaan, ada perbedaan. Cuma biasanya seorang penyiar radio itu nggak lepas juga dari pekerjaan sering MC, menjadi MC kayak gitu. Jadi teman-teman bisa latih vokal mulai dari sekarang itu dengan sering-sering menjadi MC. Terus tips yang keempat adalah punya relasi. Walaupun ini nggak semuanya ya gengs ya, walaupun kadang ada yang dia mengirimkan CV ke radio walaupun nggak punya relasi orang dalam atau kenalan di radio itu, tapi biasanya yang punya relasi dia akan lebih dipertimbangkan juga. Kenapa? Karena dari pihak radio bisa tahu orangnya tuh kayak gimana sih, apakah kira-kira dia nantinya bisa jadi lebih baik, apakah dia kinerjanya bagus, apakah dia itu tipe yang bisa bekerja sama dan sebagainya. Dan ini sebenarnya nggak cuma di radio aja ya gengs, tapi juga di pekerjaan-pekerjaan lain. Itu kalau kita punya relasi dan teman kita itu bisa merekomendasikan kita, biasanya peluang untuk diterima itu akan lebih banyak gitu loh, daripada yang kita nggak punya relasi sama sekali. Ini juga pengalamanku, aku kerja di beberapa tempat itu karena aku punya kenalan juga. Jadi kalian yang masih muda-muda, jangan sia-siakan relasi orang-orang di sekeliling kalian. Jalin pertemanan yang baik, persaudaraan yang baik, jalin relasi sebanyak-banyaknya. Dan tips yang terakhir adalah punya track record yang meyakinkan. Track record yang kayak gimana sih? Ya misalnya kita pernah kerja di tempat sebelumnya, itu track recordnya yang bagus. Ataupun kita punya pengalaman-pengalaman ketika kuliah atau ketika di tempat kerjaan, atau pengalaman yang mungkin itu bisa cukup menjual gitu loh. Soalnya yang namanya penyiar radio itu kan nggak terlepas dari yang namanya nanti akan menjadi seorang public figure kayak gitu ya, yang nantinya akan terkenal, walaupun mungkin untuk ranahnya juga tergantung ya, ranah di radio untuk pendengar-pendengar radio. Nah kayak gitu, ketika dia memiliki track record yang bagus, nantinya itu juga akan lebih meyakinkan CV dari kita. Misalnya nih, temanku ada yang dia sebelumnya sama sekali nggak pernah siaran, tapi dia punya pengalaman menjadi pemenang lomba pidato. Kemudian dia juga pernah exchange ke luar negeri ketika semasa dia kuliah. Nah itu kan juga track record yang cukup bagus kayak gitu loh guys. Meskipun dia nggak pernah siaran, tapi dia punya beberapa achievement ataupun prestasi kayak gitulah yang bisa meyakinkan CV-nya dia sehingga dia bisa diterima. Seperti itu gengs. Jadi kalian yang masih muda-muda, yang masih karirnya panjang, manfaatkan waktu dengan baik, cari pengalaman sebanyak-banyaknya, raih prestasi sebanyak-banyaknya juga, sehingga
CV kita nanti itu akan worth it gitulah di mata HRD ataupun yang mau menyeleksi kita di radio. Oke, itu dulu gengs tips dari aku untuk menjadi seorang penyiar radio biar bisa diterima itu kayak gimana sih tipsnya, udah aku jabarin semuanya ya. Kalau kalian masih ada pertanyaan silahkan bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ini. And see you in the next video. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, share video ini ke teman-teman kalian ya.